Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sunnah ba'na umatina ajatina Husanila mahatina asqiya malang talabidin wa asati lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani khilafil fuqaha, yang dalam menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih fiman ing dalam wong atau sayang bersin asna as-sholati di tengah sholat. Ini pertanyaan kemarin. Bagaimana kalau kita bersin pas sholat? Ida atosa nalikane bersin sopo seseorang fi sholati dalam sholat. Kalau kita sholat kemudian bersin, apa yang harus dilakukan? Yustahabu mongko disunahkan apa ayakula alhamdulillah. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau kita sholat, di tengah-tengah sholat kita bersin, maka kita tetap disunahkan mengucap alhamdulillah. Enggak diem. Tetapi alhamdulillah wa yusmi'u nafsahu, lan memperdengarkan nafsu ing dirinya sendiri. Alhamdulillah enggak banter. Jadi kok gebres alhamdulillah, enggak. Cukup untuk diri kita sendiri alhamdulillah. Pelan. Cukup didengar dirinya sendiri. Hadza iku madzhabuna. Inilah pendapat mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam mazhab Syafi'i, kalau kita sholat kemudian bersin atau bersin pas kita dalam keadaan sholat, kita tetap disunahkan mengucap alhamdulillah, tetapi alhamdulillah dibaca pelan. Nah, yang dengar nggak perlu jawab, nggak perlu pas kita soft gini, jejer-jejer, teman sanding kita gebres terus alhamdulillah terus ya rahamukallah, nggak perlu. Kita nggak perlu jawab, dan yang mengucapkan itu ngucap alhamdulillahnya hanya cukup untuk didengar dirinya sendiri, tidak keras. Itu menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab yang lain? Wali ashabi malikin, lan untuk mazhab maliki salah satu akwalin utawi 3 pendapat. Kalau menurut Imam Malik, dalam mazhab maliki ada 3 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, hadza, sama dengan ini. Berarti mazhab maliki ada 3 pendapat. Yang pertama sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu tetap mengucap alhamdulillah, dan alhamdulillah dibaca pelan. Wahtarahu lan milih yang pendapat pertama ini sapa Ibnu Arabi. Masih ingat Ibnu Arabi ya? Tahu kan? Oke lah. Ibnu Arabi itu tokoh sufi tasawuf yang terkenal dengan apa konsepnya? Wahdatul wujud. Kok lali? Itu pelajaran kuliah tasawuf. Semester berapa itu? Pokoknya suwe ya. Di S2 kan ada juga toh. Kalau PAI, S2 PAI ada kayaknya. Nggak tahu yang MPI. Nah, ada mata kuliah filsafat dan tasawuf. Ibnu Arabi. Itu pendapat 1. Pendapat 2, wasani utai pendapat kedua, iku yahmadu tetap mengucap bismillah, alhamdulillah, tapi fi nafsi, di dalam hati. Yang tadi mengucap alhamdulillah dengan lisan, tapi cukup didengar sendiri. Kalau ini lebih pelan, yang kedua, enggak usah diucap, tapi di dalam hati. Gebres terus alhamdulillah di hati saja. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, wasalisu yang ketiga, qalahu ngendikahu ing asalis sapa Sahnun, nama orang Imam Sahnun, kata yang pendapat ketiga, la yahmadu, tidak perlu mengucap alhamdulillah, jahrun wala fi nafsi, baik keras maupun di dalam hati. Kenapa nggak perlu baca alhamdulillah? Karena lagi sholat. Itu alasannya. Tapi kalau menurut Imam mazhab Syafi'i, kita tetap disunahkan mengucap alhamdulillah, hanya alhamdulillah dibaca pelan. Itu saja. Itu berarti terjawab pertanyaan kemarin yang gebres pas sholat, dan kita sering. Sehingga kita boleh tetap sholat mengucap alhamdulillah, tapi pelan saja.
Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, sekarang oke, selesai. Pertanyaan kemarin terjawab. Kita biasanya kalau gebres kita nutupi hidung. Ada nggak itu tuntunannya dari Kanjeng Nabi? Atau itu hanya tradisi kita? Itu jirin mbah kita atau sebetulnya Nabi mengajarkan itu? Ini yang kita bahas sekarang. Faslun fi an-nawad al-atisi. Saat temennya oleh meletakkan orang yang bersin yadahu ing tangane man ausau bahu. Jadi ketika bersin kita boleh nutupi hidung dengan tangan atau dengan saup. Saup itu baju. Kalau kita apa? Kaos tangan ya, tisu lah. Nutup mulut, nutup hidung ketika bersin dengan tangan atau dengan tisu, dengan kain. Iku minas sunnati, saking kesunahan. Ternyata itu diajarkan Nabi. Jadi kalau gebres ojo malah didep nang koncone. Mangan gebres koncone didepi. Ambiar loh makanannya. Enggak. Kita kalau menurut Nabi di hadis ini dikatakan kalau kita bersin hendaknya hidung ditutupi dengan tangan. Kalau enggak ditutupi dengan tangan, dengan tisu atau dengan kain. Nah, dulu enggak ada tisu. Dulu pakai saup. Pakai ini. Baju gini. Pakai. Nah, ada kerudungan ya kerudung itu gini. Itu minas sunati. Itu termasuk sunnah. As-sunnatu tai kesunahan iku idza ja'ahu yen to datang hu ing man apa utasu bersin ayat doa ja'ahu apa al utasu ayat doa yen to meletakkan yadahu ing tangane man au saubahu utawa ing pakaiane au nahwa zalika atau yang lain ala fami ing atase mulut. Salah satu yang disunahkan adalah kalau kita bersin tutupi hidung dan mulut. Kalau kita pakai masker sekali. Sekarang lebih permanen. Saiki muncul masker yang macam-macam toh. Koyoke Pak, sekarang masker itu bukan lagi kebutuhan kesehatan. Fashion. Kapan tuh yang Ibu pakai apa itu? Masker katanya di Aski wah koyo enek kembang-kembang macam-macam. Saiki masker tidak lagi kebutuhan, tapi jadi fashion. Satu, kalau kita bersin, tutup mulut dan hidung. Bisa pakai tangan, bisa pakai apapun yang bisa dipakai untuk mulut. Menutup mulut, satu. Yang kedua, disunahkan ayah fido. Untuk merendahkan sautahu ing suarane. Jadi gak dintek-entek no suarane. Gebres dipol-pol nih, enggak. Kalau bisa, gebres itu ditahan, ditutup hidung dan mulut dan suaranya diusahakan ditahan menjadi lebih rendah. Enggak, biasanya ini lego banget tuh lah kebrisan pol. Ternyata enggak. Sunai bukan dipolne, tapi direndahkan. Dasarnya hadis ini. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Abu Hurairah radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah iku idza atosa. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngasih contoh. Idza atosa nalikane bersin sapa Nabi wa doa. Mongko meletakkan yadahu ing tangane Nabi au saubahu. Utawa pakaiane Nabi ala fihi ing atase mulute Nabi. Nabi ngasih contoh kalau beliau bersin, beliau biasanya meletakkan tangan atau baju beliau untuk nutupi mulut dan hidung. Artinya kita gebres dengan begini, kita niatnya salah satunya ngikuti Kanjeng Nabi. Untuk kesehatan lah, ben wabahe gak nular. Koncone. Satu, informasinya begitu. Nabi itu lagi bersin, nutup mulut dan hidung. Bisa pakai tangan, bisa pakai apapun. Pakaian, tisu, atau sapu tangan. Yang kedua, wahafado. Lan merendahkan auhoto atau menurunkan biya kelawan tadi sautahu bersin tadi sautahu ing suarane. Dan Nabi selain menutup hidung dan mulut, Nabi biasanya kalau bersin diusahakan untuk seminim mungkin suaranya itu diminimalisir.
Jadi bukan dipol-pol nih, tapi direndahkan. Itu etikanya bersin. Oke, Rawaina, kita lanjutkan. Fi kitab Ibnu Sunni an Abdillah ibnu Zubair radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha astuni Allah iku yakrohu, tidak suka, kata Nabi, Allah itu tidak suka raf'as sauti ing suara yang keras, fitasaubi ing dalam angop. Biasanya angop itu buanter ya. Dipol-polne angope. Wah. Koyoke ngantuk banget dipolne. Ternyata pangeran gak seneng. Layak angop itu ditahan lah. Tampakkan bahwa kita itu gak angop. Kalau ngantuk aja diketok-ketok ngantuk. Wis ning arep dhewe ngene kaget. Misalnya. Tapi mending lah ning arep daripada ning nguri. Wis ning nguri ngantuk. Kaya nelongso banget. Nah, kata Nabi, Allah itu tidak suka orang yang angop dengan suara keras. Biasanya wong-wong kan angop ditutupi gini. Bukan kok. Mulai laler masuk. Wis laler, nyamuk, semut misalnya. Apa ae mlebu. Nah, kalau angop ditutupi, suaranya jangan dibanter nih. Wal utosi lan bersin. Hadisnya di sini mengatakan Allah nggak suka suara keras di dalam bersin dan angop. Yang biasa angop. Nah, santri biasanya nggak ono angop, jarang angop, langsung turu masalahnya. Ki gak ketok angope kok langsung dijak ngomong wis gak ono. Tapi luar biasa. Dulu kita punya teman di kamar, bengi-bengi ada teman datang. Nah, karena di kesepakatan dalam kamar, pokoknya gak nggo jajan, gak untuk masuk kamar. Jadi dia datang mesti nggo jajan. Nah, kita sudah ngantuk, ada yang ngantuk. Mungkin dia setengah sadar, setengah enggak. Begitu jajan teko langsung dibangunin makan. Makan urung mari jek ning mulutnya wis turu maneh. Itu luar biasa. Enggak ono ngono ki gak santri. Nah, angop dan bersin suara keras itu tidak disukai. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair. Ada hadis lain, rawaina fi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi radhiyallahu an qala, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah yakul. Ummu Salamah juga sama. Ada hadis yang mengatakan gini, atasaubu utawi angop. Angop ya, menguap lah bahasa Indonesianya kemarin katanya, menguap pada air. Atasaubu tai angop arrofiu dengan suara keras. Wah. Wal satu lan bersin asadidatu yang keras iku minasyaitoni, dari perilaku setan. Tapi nggak perlu lah nek wong angop banter, setan deh. Enggak lah. Atau gebres-gebres. Ini min ba'di syaiton misalnya, enggak perlu. Tapi artinya kita tahu itu enggak etis. Enggak pantas lah kalau kita angop banter, gebres banter. Oke. Itu etika bersin. Kalau bersin tutupi, kemudian suaranya dipelankan. Itu yang caranya. Sekarang kita lanjutkan babnya. Ini jawab kemarin juga. Bagaimana kalau gebresnya bolak-balik? Kemarin ada pertanyaan toh. Gebres, peng pindho, peng telu, peng 4, peng 5. Apakah kita harus menjawab juga? Kalau dia gebres alhamdulillah, gebres lagi alhamdulillah, sampai peng telu, peng 4. Apakah kita jawab semuanya atau cukup sekali? Nah, ini kita bahas itu. Faslun fiman ing dalam wong takaroro yang berulang-ulang minhu saking man op al atosu bersin. Ini bab menjelaskan tentang bersin yang berulang-ulang. Wabayanuma dan penjelasan tentang suatu ja'a fihi dan penjelasan terkait dengan itu. Idza takaroro nalikane berulang-ulang apa ala utasu bersin min insanin dari seseorang mutatabian terus-terusan, jadi sekali, 2 kali, 3 kali dan ini apa yang harus kita lakukan kalau dia begitu bersin alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Harus kita jawab semuanya. Fasunatu mongko utai sunai iku antusamit tahu
jawab ndungakno likuli marotin. Berarti setiap gebres 3 kali ya kita bilang yarhamukallah 3 kali. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Ternyata kemarin Ustadz nggak pas nyampaikannya sekali. Ternyata malah nggak. Sunai 3 kali. Artinya kalau dia gebres sampai 3 kali ya kita yarhamukallahnya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali enggak. Jadi 3 kali saja. Karena kalau gebres lebih dari 3 kali berarti dia enggak gebres. Berarti orang demam. Ya kan? Berarti dia sakit. Maka dungane bukan dungo yarhamukallah, tapi dungo untuk kesembuhan karena dia sakit. Beda toh. Gebres sampai 10 itu kan yo gak gebres. Mungkin dia kademen karena kena udan. Nah, maka dungane bukan dungo gebres, tapi doa kesembuhan. Nah, beda doanya. Fasunnatu sunaiku antusamitahu, mendoakan likulli marotin illa ayablugha, sampai batasan maksimal salah samarotin 3 kali. Jadi kalau bersin 3 kali, kita yarhamukallahnya 3 kali, maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali enggak. Doanya beda. Itu kemarin berarti terjawab pertanyaan yang gebres berulang-ulang. Rawaina fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim wa Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu. Sami'a mendengar Anabiya wa Atosa. Ini pernah kejadian. Ada seorang sahabat itu bersin. Atosa bersin indau di samping Nabi sapa rajulun. Faqala mongko kemudian jawab sapa Nabi lahu yarhamukallah. Ada seorang sahabat di samping Nabi itu bersin. Setelah bersin dia mengucap alhamdulillah. Nabi mendoakan yarhamukallah. Kemudian summa atosa ukhra. Kemudian dia bersin lagi. Faqala lahu, maka kemudian Nabi jawab lagi, tapi setelah lebih dari 3 kali Nabi mengatakan ar-rajulu, orang laki-laki tadi iku maskumun, kena demam. Berarti dia pilek. Kan gitu toh. Bolak-balik kok gebres, terus nggak usah yarhamukallah mbak, ngombe obat kemarin. Misalkan kan gitu kan, gampangannya kan gitu. Yarhamukallah bolak-balik minum obat pilek, obat flu, obat demam, mari insya Allah kan begitu. Jadi Nabi mengatakan ini bolak-balik kok gebres, ternyata Nabi mengatakan orang tadi kena demam. Berarti doanya beda, karena dia sakit maka doanya tidak yarhamukallah, tapi doa kesembuhan. Wa amma Abu Dawud, anapun utaya Abu Dawud wa Tirmidzi faqala, mongko ngendika keduanya qala salamatu. Atosa ini salamah, nama orang. Atosa bersin sapa rajulun, seseorang inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syahidun, wa ana hal ingsun iku syahidun, menyaksikan. Saya tahu ada orang bersin di sisi Nabi. Faqala kemudian jawab sapa Rasulullah yarhamukallah. Ada seorang sahabat dekat dengan Nabi bersin sekali. Nabi mengatakan yarhamukallah. Summa atosa. Kemudian bersin lagi asaniyah yang kedua. Awis salisah, bahkan sampai bersin 3 kali. Setelah 3 kali Nabi masih mengatakan yarhamukallah. Kemudian Nabi mengatakan hadza rajulun maskumun. Orang ini kena demam. Hadza utai ini ku rajulun maskumum, demam. Wa amaladi, kita lanjutkan. Wa amaladi, anapun seseorang rawainahu, sesuatu rawainahu fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Ubaidillah an Ubaid ibnu Rifa'ah sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis lain. Kalau tadi sunnah fi'lin Nabi, enak sahabat bersin 3 kali. Nabi jawab 3 kali. Bersin yang keempat beliau mengatakan tidak jawab yarhamukallah ternyata. Nabi kemudian mengatakan, oh kamu kena demam. Jadi kemudian disuruh berobat. Itu artinya Nabi ngasih contoh bersin yang dijawab tadi adalah sampai 3 kali. Nah sekarang ada hadis lain. Qala Rasulullah SAW, yusamitu, didoakan sopal ati seorang yang bersin salasan 3 kali. Kalau ini sunnah qauli. Jadi artinya ini statementnya Nabi, perkataan Nabi. Kalau tadi contoh yang disampaikan Nabi, ini
Kalau statement Nabi mengatakan bersin itu yang didoakan adalah sampai 3 kali. Bersin pertama, kedua, ketiga. Itu didoakan dengan yarhamukallah. Fa'in zada. Mongko lamun lebih, bagaimana kalau dia bersinnya lebih dari 3? Fa'in sita, mongko lamun kamu mau yo fasamit. Ya silahkan. Kalau kata Nabi, kalau gebresnya sampai 3 kali, lebih dari 3, 4 kali, 5 kali, boleh nggak yarhamukallah? Kalau kamu nggak keberatan ya silahkan. Boleh. Fa'in sita, kalau kamu merasa berat ya fala. Berarti bersin yang keempat, kelima, dan seterusnya kita boleh mendoakan, boleh tidak. Tapi yang disunahkan adalah 1, 2, 3 sampai ketiga. Oke, itu statement kaulinya Nabi. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni bi isnadin fi rajulun. Ada hadis di Ibnu Sunni, tetapi di sini dikatakan ada sanad dalam hadis itu rajulun lam ayatahaqqaq, yaitu seseorang yang tidak jelas identitasnya, halahu wa baqi isnadu sahih. Ini ada hadis luar biasa Imam Nawawi ini mengatakan kita dengan jujur, sama dengan hadis yang tadi di atas tadi disampaikan, hadis ini gharib, hadis ini nggak populer, jadi aneh. Kalau hadis yang ini seterusnya di Ibnu Sunni, Imam Nawawi mengatakan ini ada hadis yang rawinya, salah satu rawinya tidak jelas, orangnya tidak teridentifikasi. Ini kan luar biasa toh. Ini kalau dalam bahasa kita kejujuran akademik. Mestinya kan kita gitu kayak nulis skripsi, nulis tesis. Ini pendapatnya tokoh ini yang saya kutip dari buku ini. Kan mestinya begitu toh. Kita jelas. Kadang kita itu ngutip orang, kita nggak tahu bukunya. Jadi mengutip kutipan. Ada toh. Dulu ujian skripsi pernah kita ujian tesis di ini, kamu ini ngutip dari mana? Dari buku ini, Ustaz. Kamu punya bukunya? Enggak. Terus kamu dari mana? Kadang skripsi dadi, tesis dadi, rujukannya enggak punya. Ada enggak itu? Kalau enggak gitu biasanya enak aslinya bahasa Inggris, terus kita punya terjemahannya. Sing kita kutip terjemahannya, tapi ngakunya bahasa Inggris. Ada biasanya sok Inggris atau sok Arab, padahal kita enggak ini. Itu berarti kan kita telah tidak jujur dalam akademik. Coba Imam Nawawi luar biasa. Kalau ada sesuatu yang kurang dia jelaskan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Beliau sampaikan. Hadis ini ada rawinya banyak, semua rawi sahih kecuali satu orang, lam yatahaqqaq halahu. Yang orang itu tidak teridentifikasi siapa. Ini kan luar biasa kejujuran akademiknya. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faida atosa, nalikane bersin sapa hadukum salah satu nira kabeh fal yusammithu, maka hendaknya mendoakan hu ing ahad sapa jalisuhu, teman dekatnya, maksudnya teman duduknya. Jadi kayak begini, kemudian salah satu bersin, maka hendaknya teman yang ada di dekatnya mendoakan. Satu, yang mendoakan adalah yang dekat. Jangan lupa yang dekatnya bersin. Sama ojo di ini malah gebloki, sama ganggu aja. Wong dia dulu sudah menderita dengan bersin. Jangan ditambahi penderitaannya. Kan ada toh. Ini lagi dulu apa? Drakor. Ini bolak-balik koncone bersan. Ini ganggu dulu. Ini kalau dulu gak drakor. Apa dulu? India ya. Mana penggemar India sudah boyong. Udah kanok koncone. Lain delok film India gue ember. Karena akan menampung air matanya. Biasane. Saiki gak ono ganti drakor. Ya drakor ya. Ustaz nggak tahu. Katanya ada tokoh-tokoh yang terkenal sopo ae jenenge mbuh. Kita diajarkan yang dekat dengan yang bersin itulah mendoakan. Itu satu, yang dekat mendoakan. Berapa kali? Fa in zada, mongko lamun lebih ala salasin yang atasnya 3 kali bersinnya, bahwa mongko utaiman itu berarti maskumun, kena demam.
Karena itu falatus samit, mongko tidak perlu didoakan ba'da salasin, setelah 3. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tadi kalau di hadis sebelumnya kan, kalau kamu mau lebih dari 3 kali tapi tetap mendoakan juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Kalau didoakan, kalau menurut Imam Nawawi, kalau orang itu sudah bersin lebih dari 3 kali, maka doanya tidak lagi doa bersin, bukan yarhamukallah. Karena kalau sudah lebih dari 3 kali, maka berarti dia tidak normal. Berarti dia demam. Kalau sakit, maka doanya adalah doa kesembuhan, bukan doa bersin. Itu maksudnya begitu. Wahtalafa, lan berbeda pendapat sapa ulama'u, para ulama fi indal hadis ini. Faqala Ibnu Arabi, kila yuqalu, mongko disampaikan lahu kediman fisaniati ing dalam yang ketiga, yang kedua innaka markumun. Kalau kemudian dia bersin lebih dari 3 kali, kata Ibnu Arabi, maka disampaikan ke dia, Mbak, sampean demam tah? Golek obat tae. Berarti dikonfirmasi apakah Anda demam. Jadi kalau ini artinya kan ngajari kita, kalau enek koncone biasanya ceria kok gak ceria, itu jangan dibiarkan, ditanya koncone. Sampean biasanya rame kok saiki nyekukruk lah Mbak. Kok bahasane nyekukruk ya. Kayak doro. Ayo biasanya rame tiap pagi wis ngoceh, wis guyonan. Iki kok pagi ini nggak rame, sampean lapo. Jadi kalau ada teman yang berubah, kita harus tanya. Kalau Anda jadi ibu juga begitu. Nanti kalau Anda jadi orang tua, iki anaknya akeh biasanya rame kok, anak satunya kok meneng, ditanya. Jangan dibiarin. Biasanya rame kok enggak, lapo nduk. Harus ditanya. Kan begitu toh mestinya. Perhatian kita. Nah, ini juga gitu. Kita diajarkan begini kalau Ibnu Arabi. Kalau ada orang bersin lebih dari 2 kali, maka dia harus ditanya. Innaka maskumun, apakah engkau demam? Jadi sehingga kalau itu kemudian segera bisa dikonfirmasi, dia bisa cari obat. Wakila yuqalu fisalisa. Jadi ditanya, Mbak sama demam tah? Kok gebres balik? Itu pada gebres ke-3, ke-4. Kedua ya boleh. Gebres pertama ditakoni juga nggak apa-apa. Lagi gebres, Mbak, sama loro ta? Ya ora apa-apa, tapi biasanya ya pisan itu kan mungkin hidungnya kelebon apa? Nyamuk. Enak nyamuk mlebu irung. Boleh, ditanya boleh, tapi intinya kalau ada teman kita berulang-ulang bersin, maka kita harus mengkonfirmasi dia, ditanya apakah dia sehat. Jadi nggak diem. Mumpung kita, Mbak, sama sakit mumpung itu loh, kamar berobat kosong. Misalnya kan, katanya di ASK ada kamar berobat ya. Itu lagi kosong. Tapi intinya keperhatian kita. Jangan biarkan teman kita menderita neng kamar, melungker dewe, meneng neng pojokan apa Mbak. Ditakon ya kenapa, butuh apa, butuh makan enak Mbak, tak go food no. Tapi duit sampean lo ya. Misalnya toh, kayak biasanya kalau kita makan sama mama, ya tak bayari lah, tapi uangnya lo ya. Silakan lah, tapi jangan lupa untuk ngasih perhatian. Sehingga kita diajarkan kalau ada sesuatu yang nggak biasa ditanya. Nggak mudah loh. Kadang ada toh keluhan dari anak, saya tuh lo nggak pernah ditanya orang tua. Ngapain? Padahal kita tuh pengen ditanya, apa nduk kok isuk turu? Neng omah kok isuk turu? Yuk kali ditanya dibahno yo, padahal dia maunya mau ditanya kayak apa, kenapa tidur, apa sakit, apa nggak move on, atau bakat, karena ada toh yang bakat setiap subuh turu, apa kok habis subuh turu? Saya di pondok itu menjadi ini kebiasaan habis subuh turu di pondok, sehingga nggak turu pusing. Misalnya kan, artinya kan kalau Anda nanti jadi ibu, tapi kayaknya nggak perlu nunggu jadi ibu ya, kesuwen. Ya artinya di kamar ada temannya yang nggak biasa ditanya apakah dia sakit atau ada apa. Di sini
Ibnu Arabi ngajarkan itu. Kalau ada orang bersin yang kedua, ketiga, keempat, maka kita harus bertanya apakah dia sehat. Itu loh kepedulian kita, bukan dibiarkan malah digebloki, bolak-balik gebres. Mestinya ditanya, sehat mbak kok gebres. Mestinya begitu. Wal asahu utai yang lebih sahih anau fisalisa. Artinya kalau menurut pendapat yang lebih sahih, pertanyaan disampaikan apakah engkau sehat, apakah engkau demam, itu adalah ketika dia bersin yang ketiga. Artinya perhatian kita jangan telat. Anaknya wis kelewat baru tahu. Enggak lah. Perhatian kita jangan sampai telat. Artinya ketika ada perubahan yang enggak biasa, kita segera konfirmasi dia. Kenapa? Qala wal makna fihi annaka lasta. Ini kenapa begitu? Coba ini kan luar biasa. Kenapa kita harus bertanya apakah dia sehat, apakah dia demam? Maksudnya adalah annaka jenis sira iku lasta, ora ana sapa sira iku memang saking wong yusammitu yang harus mendoakan ba'da dzalika setelah bersin. Jadi setelah dia bersin yang ketiga, kita harus segera mengkonfirmasi dia, mbak sampean sehat tajian, kok bersin-bersin. Kenapa? Agar kita itu tidak hanya cukup mendoakan yarhamukallah, li'an hadzal ladzi bika klan sira iku zuhamun, itu adalah demam, wa maradun lan sakit. La khifatul utosi tidak karena bersin biasa. Sehingga kemudian ketika orang itu sudah bersin yang keempat, kelima, kalau dia kemudian ternyata sakit, itu segera teridentifikasi. Sehingga kita kemudian bisa memberikan pertolongan. Ingkila faida kana mongko lamun ana sapa mon iku maradon sakit fakana mongko ana ku yang bagi sebaiknya ayud'a ayat atau didoakan lau kediman watu samitu. Karena itu kalau dia bersin lebih dari 3 kali, maka doanya bukan lagi doa bersin, tapi doa sakit. Mbak saman loro tak doa, tapi sekarang nggak cukup doa ya, harus tes swab. Kan Mbak kemarin tadi Ustadz ngajar di Pasca, ada dari berapa orang? Dari 16 orang ada 2 yang nggak ngumpulkan tugas. Ustadz minggu kemarin bilang pokoknya hari Selasa malam 2 jam 11.59 semua tugas harus tersubmit di dalam e-learning. Yang tidak mengumpulkan tugas berarti dia bukan aktif di kelas itu. Nah, ternyata ada 2. Ternyata salah satunya positif. Dia langsung japri, Ustadz ngapunten, saya belum bisa mengumpulkan tugas karena sekarang saya positif COVID ya, bukan positif yang lain. Nah, positif COVID, kami lagi menjalani isolasi. Coba. Nah, karena itu kan berarti sekarang kan lagi suasana yang kayak begini, maka orang gebres, orang apa kan harus segera diidentifikasi. Bolak-balik apa, di swab, kan harus jelas semuanya, sehingga jelas statusnya. Jangan sampai telat. Ayam bagi li anahu ahakku, karena orang yang lebih tadi bersin karena sakit, iku ahakku luwih berhak didoai, luwih didoakan min ghairihi. Fajabu ayustahabu anahu iku yustahabu disunahkan apa ayat yang didoakan lahu lakin ghairu du'ail atasi, tetapi bukan doa atos bersin al masru'i yang disyariatkan, bal doaul muslim balik, tetapi doa seseorang bil afiyati kelawan kesehatan wasalamati lan keselamatan. Artinya kalau orang bersin lebih 3 maka doanya ganti, bukan yarhamukallah tapi doa sakit. Kalau sekarang digone dokter, dicek bolak-balik bersin, dicek darahnya. Oh ya, gula darah. Ini gula darahnya kegedean bang enggak. Wala yakunu, kalau itu sudah enggak masuk di dalam
bab tasmi tetapi bab sakit. Oke. Kita lanjutkan. Faslun fiman ing dalam wong atosa. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang itu bersin walam yahmid dan tidak maca alhamdulillah. Enek bersin gak ngucap alhamdulillah, atau au hamida utawa ngucap alhamdulillah tapi walam yusmi, tidak dengar. Jadi dia bersin sebetulnya ngucap alhamdulillah cuma pelan, sehingga kita tidak dengar. Hamidahu ing maca tahmite aw sami'ahu utawa dengar hu ing tahmid sapa ba'du, kayak begini. Sing bersin pojokan karena ngucapnya lirih banget, sing dengar alhamdulillah hanya sampingnya yang dekat saja, gang satu sudah tidak dengar. Maka apa yang harus kita lakukan? Idza atosa, nalikane seseorang itu bersin walam yahmid dan tidak alhamdulillah, faqad qaddamna, mongko telah kita sampaikan anau latlu samit, maka tidak perlu didoakan. Kalau kita ada orang bersin kok gak ngucap alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita untuk mendoakan ya yarhamukallah. Kalau dia diam ya kita diam. Wa kadza law hamida, begitu juga bagaimana kalau dia ngucap alhamdulillah tapi walam yasma'hu, tapi dalam hati kayak kemarin, mbak aku salam loh, kok aku gak krungu, salamku nang ati. Yo, saya juga sudah jawab di hati. Nah, jadi kalau salamnya dalam hati kita tidak wajib menjawab karena kita tidak dengar. Yang wajib kita jawab adalah kalau dengar. Karena itu di sini dikatakan kalau dia bersin kok gak alhamdulillah, gak wajib jawab. Bagaimana kalau bersin alhamdulillah tapi tidak dengar? Dia ngucap alhamdulillah tapi dalam hati, maka la yusammithu, kita juga gak wajib yarhamukallah. Jadi ucapan yarhamukallah yang kita berikan itu karena kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau nggak dengar ya sudah enggak. Fa in kanu mongko lamun ana sapa mereka ikut jamaatan, bagaimana kalau bareng-bareng begini? Fasami ahu mongko mendengar hu ing alhamdulillah sapa ba'duhum dunal ba'di, tidak sebagian. Maka kalau gini kayak tadi, ini bareng banyak orang yang gebres pojokan, yang mendengar alhamdulillah hanya satu orang di sampingnya saja, maka siapa yang wajib menjawab, mendoakan? Fal muhtaru mungko utawi pendapat yang dipilih anau yusammithu, maka yang wajib mengucapkan yarhamukallah adalah man sami'ahu, yaitu seseorang sami'ahu yang mendengar. Duna ghairihi, tidak termasuk yang lain. Yang lain yang bagian sini tidak mendengar yo enggak wajib. Andaikan ikut, boleh nggak? Boleh. Oh, koncone kono ngucap alhamdulillah, yarhamukallah. Oh, kalau dia ngucap yarhamukallah berarti dia ngucap alhamdulillah. Nah, maka kemudian kita ikut yarhamukallah boleh, tetapi tidak ada ketentuan harus. Wahukia wahaka sapa Ibnu Arabi khilafan fi tasmil ladina, yang dalam tasmite orang-orang lam yasma'u yang tidak mendengar alhamda idza sami'u nalikane mendengar atas mita sahibihim fakilah yusamidhu. Nah, kalau menurut Ibnu Arabi tadi yang saya sampaikan, kalau sana gebres kita tidak dengar suara alhamdulillah, tapi teman dekatnya mengucap yarhamukallah, ketika dia yarhamukallah maka kita ikut yarhamukallah. Kita khusnudzan berarti dia mengucap alhamdulillah walaupun kita tidak dengar. Li anau arafa utasahu, berarti tahu atasnya, gebresnya, wa hamdahu lan alhamdulillah bitasmiti ghairihi, kelawan oleh mendoakan yang lainnya. Wakila la li anau lam yasma'u. Jadi ada dua pendapat kalau Imam Ibnu Arabi. Kita boleh ikut yarhamukallah karena teman kita mendoakan, atau kalau karena kita tidak dengar kita juga boleh juga enggak. Wa'lam annahu idza lam yahmad, kalau kemudian sama sekali tidak alhamdulillah, sama sekali yustahabu. Bagaimana kalau teman kita sering toh gebres tapi enggak alhamdulillah, santri sak kamar bolak-balik gebres tapi enggak alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Yustahabu, disunahkan liman maring wong indahu ayudzakira, untuk mengingatkan alhamdulillah. Berarti kita, kalau ada teman kita gebres kemudian
nggak ngucap alhamdulillah, kita yang bisa ngucap alhamdulillah sebagai mengingatkan dia. Alhamdulillah Mbak. Jadi kita yang ngajari mengucapkan. Ada utai itu al-mukhtaru, pendapat yang dipilih. Waqat rawaina fi ma'alimis sunani, yang dalam kitab ma'alimis sunan lil Khuttabi maring Imam Khuttabi wa nahwahu ana ibnu Imam Al-Jalil Ibrahim Atah An-Nakhai wa huwa min babil nasihati, termasuk memberikan yang nasihat. Saya kira masih ingat kita kemarin diajarkan kalau kita makan bareng, kemudian ada anak kita, Anda jadi ibu, anak kita kecil makan, langsung makan belum bismillah, maka kitalah yang bilangi dia bismillah. Jadi bismillah kita itu sekaligus ngajari dia. Nah, anak teman kita gebres bolak-balik gak mengucap alhamdulillah, kita kemudian boleh mengucapkan alhamdulillah untuk mengingatkan dia. Bukan kitanya tapi mengingatkan dia. Itu bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Wa ta'awun, dan saling menolong alal birri wa taqwa. Itu pendapat yang lebih sahih. Saya kira itu yang kita lakukan ya biasanya. Tapi kalau menurut Ibnu Arabi ini konteksnya beda. Kalau Ibnu Arabi layuf alu, tidak perlu begitu. Teman kita gebres nggak perlu dikongkon, Mbak alhamdulillah Mbak, enggak. Karena ketika kita ngomong Mbak alhamdulillah, itu berarti ada kesan kita itu mengguru dia dan dia belum tahu itu. Itu kan nanti dia tersinggung. Aku biasa santri sengaji ngerti alhamdulillah misalnya. Tapi konteksnya kan beda. Saya kira itu hanya konteks dulu begitu. Oke, saya kira begitu, nanti kita lanjutkan. Besok ida atau saya Yahudiun. Bagaimana kalau yang bersin non muslim? Kalau Anda di kampus, kita di kelas, kemudian ada non muslim bersin. Tapi dia alhamdulillah. Nah, ya apa kita harus melakukan? Nah, insya Allah besok lah. Al-Fatihah. Manafa'na bima lamtana rabbi alimna alladhi yaqra'una rabbi faqina wa faqi'ana wa qarabati lana rabbana ufa'na bima lamtana rabbi alimna alladhi yaqra'una rabbi faqina wa faqi'ana wa qarabati lana fidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.